Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, tepatnya jam 9.38. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa. Hari ini kita akan mengkaji tentang kehidupan. Kehidupan ini bahasa Qur'annya itu disebut hayy, atau kita lebih mengenal dengan kata hayat. Kita perlu ketahui bahwa semua yang hidup di alam semesta ini itu berasal dari air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ini berlaku untuk semua makhluk hidup organik. Artinya, soal kehidupan sepenuhnya itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Yang artinya, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dari kedua ayat ini, kita sudah memahami bahwa adanya kehidupan bukan disebabkan adanya peniupan ruh, tapi dari proses material yang bahan dasarnya yaitu air. Jadi air adalah dapat dikatakan sumber kehidupan. Pertanyaannya, jika kehidupan adalah sepenuhnya wewenang Allah, bagaimana dengan kematian? Jika keluarnya kehidupan sepenuhnya adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, beda halnya dengan kematian. Kematian dimungkinkan campur tangan pihak lain, bisa dari sebab alam, manusia, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lihat surat Al-An'am ayat 95 yang barusan saya baca tadi. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Ketika Allah mengatakan mengeluarkan kehidupan dari kematian, digunakan kata yukhriju. Sedangkan ketika Allah mengatakan mengeluarkan kematian dari kehidupan, digunakan kata mukhriju, yaitu adanya objek pelaku. Misalnya ada gempa atau faktor alam, dan kita mati, atau ada bom, faktor manusia, dan kita mati. Artinya kematian bisa terjadi karena faktor-faktor yang disebabkan oleh berbagai hal. Berbeda dengan kehidupan, semata-mata wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita harus memikirkan ulang pernyataan bahwa umur sudah ditentukan sebelumnya. Apakah memang demikian? Sederhananya, manusia hidup bisa kita matikan, tapi manusia mati tidak bisa kita hidupkan. Ketiga, sebelumnya kita simpan dan kita ingat dulu bahwa segala sesuatu yang terjadi dari berbagai unsur pembentuk disebut Al-Quran sebagai syai'. Dan masing-masing unsur pembentuk dasarnya yang tak dapat dipisah lagi, atau disebut dengan partikel elementer, itu disebut dengan kata amar. Syai' itu memiliki sifat-sifat otonom yang selalu berubah-ubah, tumbuh dan berkembang. Perubahan ini secara umum prosesnya kita kenal dengan kholaqah, yang artinya rancangan, konstruksi, atau pola. Sedangkan syai' yang selalu berubah, tumbuh dan berkembang dalam Al-Quran disebut khalaqa. Oleh sebab itu dikatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap syai' pasti khalaqa, berubah, tumbuh dan berkembang, kecuali wajahnya. Al-Qasas ayat 88. Dalam ilmu pengetahuan modern, proses ini disebut evolusi jika berurutan, dan revolusi jika adanya lompatan tiba-tiba. Bagaimana dengan makhluk hidup yang muncul dari air? Apakah melalui proses halakah? Makanya tadi saya katakan kehidupan dan kematian adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ditutup kemungkinan soal kematian itu bisa terjadi disebabkan faktor lain. Oleh sebab itu, ketika hal tersebut digunakan untuk soal hidup dan mati di alam dunia ini, digunakan kata dua keadaan tadi, yukhriju dan mukhriju. Tapi ketika Allah dalam konteks membicarakan alam akhirat, kita tidak menemukan kata yang menggunakan mukhriju. Artinya soal kematian dan kehidupan nanti sepenuhnya adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya faktor alam dan faktor manusia yang kita katakan tadi, kedua akibat tersebut musibah. Oleh sebab itu, ada ayat dalam konteks faktor alam dikatakan musibah sudah ditetapkan Allah. Sedangkan ayat yang lain dalam konteks akibat perilaku manusia, Allah mengatakan musibah karena tangan manusia. Nah, jika ada penceramah hanya mengatakan satu ayat, maka dikatakan semua musibah yang terjadi pada kita itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadi perdebatan. Kalau orang diperkosa kan musibah. Emang udah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masing-masing ribut karena berbeda pendapat. Karena apa? Ya karena tidak melalui tadabur, hanya menggunakan tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydinkum wa ya'fu an katsir. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan surat Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri
melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Coba perhatikan ya, dua ayat yang barusan saya baca tadi. Yang satu bilang musibah sudah ditetapkan Allah sebelumnya, dan ayat yang lainnya bilang musibah karena perbuatan manusia. Karena membaca satu ayat, maka dibangunlah akidah semua yang terjadi Allah yang telah menetapkan dari awal. Berbeda lagi dengan alam akhirat nanti, yang dipakai bukan yukhriju dan mukhriju, tapi yukhriju dan yukhriju. Perhatikan surat Ar-Rum ayat 19 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Itu kan ya. Jadi yukhriju dan yukhriju. Artinya dia mengeluarkan hidup dari yang mati dan yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat 19 sampai 20 itu membahas alam akhirat. Dan di alam akhirat segalanya adalah kehendak Allah, bukan memakai mukhriju. Dan surat Ar-Rum asbabun nuzulnya itu satu surat utuh, yaitu surat Makkiyah. Sudah disampaikan ya oleh saya bahwa segala sesuatunya itu mengalami halakah atau evolusi. Sekarang kita lihat ya evolusi kehidupan hewan yang jelas-jelas itu berasal dari air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbah min ma'in faminhum may yamshi 'ala batni wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba'in yakhluqullahu ma yasha innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menjelaskan awal kehidupan dari air. Kemudian berproses digunakan di ayat tersebut dengan huruf V. Ada yang melata berkaki 2 dan ada juga yang berkaki 4. Artinya hewan mengalami proses perubahan bentuk. Misal komodo, katanya sisa-sisa hewan purba dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa berkhayal tiba-tiba Tuhan menjadikan kuda atau gajah seperti bentuk yang kita kenal sekarang. Bagaimana dengan proses evolusi manusia? Hidup atau hayat adalah merujuk pada entitas fisiknya, sedangkan kehidupan merujuk pada adanya aktivitas. Atau hidup itu adalah kata sifat, sedangkan kehidupan adalah kata kerja yang mencakup adanya aktivitas. Terjemahan Quran itu adalah translate bebas. Jadi translate inilah yang kadang jadi masalah perdebatan tak berujung. Makanya dalam translate kadang saya sisipkan kata asli. Atas dasar inilah kesepakatan para ulama dunia menyatakan translate Al-Quran harus ada bahasa aslinya. Cara untuk memaknai suatu kata di luar translate atau agar translate-nya itu lebih mendekati dapat menggunakan berbagai cara. Yang pertama, yaitu dalam memahami Al-Quran, itu ayat haruslah menjelaskan ayat. Melalui ikro, melakukan tartil atau menyusun dengan serasi, dan juga merunut secara urut yang disebut dengan takwil. Kedua, jika hanya melalui terjemahan, usahakan mengumpulkan terjemahan ayat-ayat dengan tema yang sama. Kemudian mengamati arti dan makna kalimat jangan sampai bertentangan. Sebab satu kata Arab itu bisa bermacam-macam. Salah memilih dalam terjemahan dapat menyebabkan melencengkan akidah. Yang ketiga, menggunakan kamus standar akademik di dunia pendidikan internasional tentang Arabic Dictionary. Dalam kamus, kita dapat mengetahui dengan detail arti suatu kata yang merupakan bentuk-bentuk derivatif atau tasrif dari suatu akar kata. Keempat, terjemahan jangan sampai bertentangan dengan fakta hukum alam, karena Al-Quran itu hak dan hukum alam juga hak yang disebut kalimatullah. Dari sinilah kita tahu misalnya kata amar itu bisa perintah, bisa juga urusan, dan bisa juga elemen dasar. Dari sana, jika kita tahu bahwa kata zon bisa berarti prasangka yang tidak berguna, bisa juga artinya yakin berdasarkan ilmu pengetahuan. Orang yang tidak paham kadang membuat pernyataan yang keliru. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan, zon adalah perbuatan yang tak berguna. Tapi ketika hadis Tuhan mengatakan, aku ada dalam zon hambaku, kita terjemahkan aku ada dalam persangkaan hambaku. Nah, Al-Quran kan bilang zon tidak bermanfaat. Harusnya terjemahannya aku ada dalam keyakinan ilmu pengetahuan hambaku. Nah, bagaimana penciptaan manusia? Kita lihat di surat Shad ayat 71 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarom min tin. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu syajidin. Yang artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Dari ayat di atas kita tahu bahwa penciptaan manusia itu tidak seperti hewan yang hanya disebut berasal dari bahan dasar air, tapi dari tin, yaitu unsur tanah yang bercampur air. Prosesnya juga berbeda. Jika kita katakan hewan evolusinya perubahan bentuk, maka manusia basar prosesnya penyempurnaan bentuk.
Hal ini dapat kita lihat pada kalimat faida sawaituhu, maka apabila telah kusempurnakan. Kata sawiya bermakna bengkok dan sekaligus lurus. Oleh sebab itu pada surat Al-Infitor ayat 7 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang artinya yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi hanya manusia yang bisa berdiri tegak lurus, tak ada hewan yang mampu seperti manusia. Penciptaan manusia ini jangan kita bayangkan langsung ada bentuk laki-laki dan perempuan, tapi melalui entitas psikis tunggal yang disebut nafs wahidah, sebagaimana surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa nafsin wahidah atau entitas tunggal, kemudian barulah tercipta zaus, pasangan. Dari nafsun wahidah inilah kemudian muncul bentuk laki-laki, ar-rijal, dan perempuan, an-nisa. Oleh karena itu, terusan dari ayat yang barusan saya baca, itu berbunyi, wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Yang artinya, dan dia mengkhalaq daripada nafsun wahidah tersebut menjadi pasangan dan dikembangbiakan dari keduanya itu laki-laki yang banyak dan juga perempuan yang banyak. Sederhananya, ada entitas tunggal yang disebut sebagai nafsin wahidah atau makhluk biologis bersel tunggal. Nah, dari nafsun wahidah tersebut memecah diri, makanya disebut khalaqa minha. Darinya terciptalah pasangannya. Nah, sampai di sini belum ada laki-laki dan perempuan kan? Makanya ayat tersebut dilanjut. Dari keduanya, yaitu dari dua entitas tunggal tadi, barulah muncul rijal laki-laki dan anisa perempuan. Jadi ar-rijal dan anisa itu adalah entitas psikis. Karena laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran itu juga disebut zakar dan unsa. Nah, proses ini ada dalam satu proses pembentukan al-bashar, yaitu pada surat Shad tadi, ayat 71-73, yang berasal dari unsur tanah dan dari air, barulah menjadi basor atau manusia. Nah, al-basor atau disebut manusia pertama, jadi dalam Quran itu ada al-basor dan Anas. Al-basor manusia pertama, Anas itu manusia yang sempurna. Dan ada satu lagi yaitu ad-dabbah, yaitu yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 45. Nah, dabbah adalah istilah semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sedangkan al-basar adalah sebutan makhluk hidup yang mampu berdiri tegak. Bahannya pun berbeda. Jika dabbah atau hewan sebagai makhluk hidup, Allah hanya mengatakan dari air, sedangkan untuk al-basor dari tin atau tanah yang bercampur dengan air. Dabbah berproses ke arah perubahan bentuk, sedangkan al-basor berproses ke arah penyempurnaan bentuk. Pada jenis dabbah yang paling tinggi, yaitu simpanse atau kera, secara fisik memiliki jenis organ yang sama, tangan, kaki, otak, mata, telinga, dan lain sebagainya, dan secara psikis pun memiliki sifat otonom yang sama, misalnya kawin, berkembang biak, tamak, saling bermusuhan, antar kelompok, makan, minum, marah, sedih, dan lain sebagainya. Jadi sampai di sini kita mengetahui pada zaman purba, prasejarah, ada yang namanya hewan makhluk biologis, yang disebut dabbah dan basor. Nah, kedua makhluk ini memiliki sifat-sifat otonom yang ada dalam dirinya masing-masing, yang disebut al-hawa. Apa bedanya kedua makhluk biologis ini? Dabbah terus berevolusi ke arah perubahan bentuk dan kemampuan, sedangkan basor ke arah penyempurnaan bentuk dan kemampuan. Basor ke arah sempurna semakin tegak secara psikis, bisa menirukan bentuk dan suara yang lebih sempurna dibanding dengan makhluk dabbah. Dabbah dan basor itu sama-sama memiliki fisik dan psikis. Perbedaan yang mendasar ini kita pelajarin ya di kajian-kajian berikutnya. Ketika nanti misalnya terjadi kematian, dabbah secara fisik dan psikis habis terurai. Sedangkan jenis basor nantinya jika terjadi kematian, maka fisiknya terurai tapi psikisnya tetap hidup. Kehidupan psikis basor inilah yang dinamakan anafs. Yang perlu dipahami, basor adalah makhluk biologis, lahir, mati, berkembang sebagaimana makhluk hidup lainnya. Dengan perkataan lain, jumlahnya sangatlah banyak. Pertanyaan berikutnya, mengapa manusia bisa terus berkembang hingga pintar, sedangkan simpanse, kera tidak maju-maju sedikit pun? Setelah basor sempurna, bentuk tubuh dan tegak dan seimbang, pita suara sudah sempurna, maka terjadilah revolusi atau lompatan yang secara tiba-tiba dengan adanya peniupan ruh. Nah, untuk tema ruh dan anafs itu nanti di kajian-kajian berikutnya setelah ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Abu Musa, sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.